Satu tantangan terberat, sembuhkan teman kami, Gus. Saya minta tolong, teman saya 3 ini dari Banyuka. Kak, kalau aku ada identitas udah. Gus Samsudin, kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah. Ini dia Gus Samsudin. Siapakah sosok beliau yang satu ini? Yang pasti kemarin sempat berseteru dengan seorang pesulap. Kita lihat dulu sosoknya dan juga perseteruannya seperti apa. Ini. Kenapa? Kan kita pengen ngobrol sama Gus. Itu yang tadi lama banget ngomongnya ya. Neranginnya tuh lama gitu. Saya mau tanya, Siap, menyembuhkan secara spiritual. siap. Spiritual sendiri itu maksudnya kayak gimana sih, Gus? Iya, saya jelaskan ya. Sebenarnya saya sama sekali tidak bisa menyembuhkan orang. Kita ini semuanya seorang hamba. Hamba itu bisanya hanya berdoa. Kalau masalah hasilnya itu kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan saya sering mengatakan ketika ada tamu-tamu yang datang, panjenengan datang ke sini niatkan untuk silaturahmi ya, gitu. Nanti kita di sini sama-sama berdoa. Kalau diijabah itu semuanya atas izin Allah, atas kasih sayang Allah. Kalau belum diijabah ya terus kita berdoa begitu. Karena tidak ada yang namanya hamba itu bisa menyembuhkan orang. Namanya hamba itu tinggal menjalani alur cerita yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Kita hanya tinggal menjalani saja begitu. Iya. Tidak bisa menyembuhkan, bisanya hanya berdoa. Tapi Gus kemarin ini menjadi menarik sekali. Aku tuh sampai ngikutin YouTube-nya Gus juga ya. Siap. Terima kasih. Iya, maksudnya sambil maksudnya ngeliat gitu. Kok maksudnya yang menjadi perhatian buat saya tuh adalah wah ada orang yang kelempar-lempar ya, mungkin yang dikatakan disantet lah, dipelet lah. Itu kan berarti kan datang ke Gus untuk mendapatkan kesembuhan juga lah. Artinya supaya mereka tidak kesurupan seperti itu. Nah, apakah itu benar apa yang dilakukan sama Gus untuk mereka tuh benar-benar sadar normal gitu sebagai manusia? Iya, yang saya lakukan hanya sekedar berdoa ya. Dan ketika berdoa ini tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya Kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Aufaq atau beberapa kitab Mambaul Hikmah ya. Yang di situ menerangkan tentang bagaimana caranya untuk mengobati seseorang atau mendoakan seseorang. Contoh, kita ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Di situ diterangkan tentang bagaimana caranya mengobati seseorang yang terkena penyakit taif. Penyakit taif itu penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama, tanda-tandanya itu mengalami sebuah gangguan psikis, yaitu al-ghotob, mudah marah. Yang kedua muncul perasaan kenapa? Kok apa lagi? Mudah marah. Yang pertama apa? Kemudian apa? Gus. Yang kedua muncul alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was gitu. Yang ketiga, iya. Oke. Yang ketiga Marah, was-was. Yang ketiga muncul perasaan mudah sedih sekali gitu. Mudah sedih. Apa lagi, Gus? Apa lagi? Jadinya setelah sedih jadi muncul halusinasi. Halusinasi ya. Marah, was-was, halusinasi. Kayaknya ada di kita semua ya. Ada di kita semua dong. Emang kita harus bukan. Emang kayaknya kita harus ada segmen rukiah gitu. Gus, tapi kita mau nanya sebelum lebih lanjut lagi. Siap. Gus Samsudin itu siapa sih? Saya itu bukan siapa-siapa ya. Saya hanya anak kampung yang nyantri itu mondok gitu. Nah, terus ketika sudah selesai, pertama saya ikut Abah Syudi Al-Ghazali. Setelah itu saya di pondok Al-Jannatu Darul Ma'wa, dan setelah itu saya ke kampung gitu, di kampung. Saya pun juga awalnya tidak sama sekali berniat untuk membuka pengobatan. Hanya ketika sedang bekerja, saya itu hanya salah memulung rongsok ya. Ada orang kesurupan, terus setelah itu saya doakan dengan menggunakan Al-Quran. Saya ambilkan dari kitab Al-Ghazali tadi. Alhamdulillah orangnya sembuh. Nah, dari orang satu sembuh ini ke yang satunya, ke yang satu, ke satu akhirnya rame. Ngomong satu dengan yang akhirnya rame. Terus karena rame, akhirnya kita meminta izin untuk membuat sebuah padepokan itu. Oke. Tadi Gus bilang sebelumnya pekerjaannya sebagai apa? Saya pemulung rongsok. Pemulung rongsok. Berapa lama menjadi pemulung rongsok? Sampai sekarang masih pemulung rongsok. Oh. Sampai sekarang. Tapi pemulung rongsok juga duitnya gede loh. Iya, punya pabrik. Iya. Kalau kiloan besar, Karena kuintal di sampai YouTube juga ton-ton. kita lihat tempat. Betul, di Madura apalagi banyak orang kaya karena pemulung. Iya, betul nggak? Tapi Gus, aku sempat juga melihat YouTube-nya yang ada berita mengatakan kalau Gus ini juga keturunan dari orang-orang yang cukup
sakti gitu. Itu masalah pribadi, Ge. Kalau disampaikan nanti Baik, sampai akhirnya Gus membukalah Padepokan karena merasa bisa menyembuhkan dan ini menjadi omongan dari mulut ke mulut bahwa Gus bisa menyembuhkan ya. Siap. Kemudian ada Padepokan dan kemarin juga sempat menjadi viral di media sosial ada seorang pesulap merah yang mencoba membongkar yang disebut sebagai trik di media sosial, dibongkarlah, betul, dibongkarlah di media sosial. Kemudian saat itu juga akhirnya seorang Gus Samsudin memberikan undangan kepada pesulap merah untuk datang langsung ke Padepokan Gus Samsudin di Blitar. Betul ya? Awalnya tuh kenapa bisa seperti itu sih Gus? Boleh diceritain ya? Apa alasan Gus mengundang dia? Apakah ada perasaan merasa tertantang atau merasa dibongkar atau perasaan apa yang Gus rasakan? Iya. Sebenarnya saya nggak kenal sama sekali ya dengan yang namanya pesulap merah itu, saya nggak tahu. Cuman tiba-tiba saya dapat DM, di DM itu mengatakan, "Bah, itu ada yang mengambil video panjenengan," begitu. Setelah saya lihat ternyata benar, ada orang yang mengambil video saya. Iya. Lalu dalam video itu ada kata penipuan seperti itu. Terus akhirnya ini siapa ya kayak gitu. Terus akhirnya saya membuat sebuah klarifikasi di YouTube bahwa siapapun yang tidak percaya ya silahkan saja. Saya tidak memaksakan orang lain harus percaya dengan apa yang saya percayai. Gitu. Tetapi kalau ingin mengetahui secara langsung ya silahkan datang kan begitu. Terus pada akhirnya beliau datang ke Padepokan. Sayangnya tidak